Romo Rudi. Semoga bisa ada jawaban tentang Feng Shui ya. Apa perbedaan Feng Shui dengan karma? Makasih Romo. Iya, saya dulu ya. Dari yang makhluk peta itu, makhluk peta sudah sering dari zaman saya masih SD suka pada datang yang minta tolong. Kalau waktu zaman saya SD mereka cuma berdiri, saya tahu berarti itu langsung didoain, setelah berlimpahan jasa dia pergi. Terus pas SMP, pas mulai bisa komunikasi hingga saat ini, makhluk peta masih ada aja yang datang minta tolong. Nah kalau kayak gitu saya bantuin, saya bacain perlimpahan jasa karena kebanyakan datang cuma bilang doain saya dong, tolongin saya biar saya tidak di sini karena saya menderita, selalu kayak gitu. Terus ada juga yang memangnya bunuh diri, yang dia merasa tidak terima karena kok dia meninggal lebih cepat segala macam, ya saya kasih pengertian. Terus kalau untuk yang para dewa dewi, saya tidak pernah meminta sedikit pun mengenai power apapun, karena menurut saya para dewa sedang menjalani karma juga dan mereka hidup berbahagia sesuai karma baiknya. Jadi gak ada gunanya saya minta-minta power. Lagian juga kemampuan ini bukan saya minta dan bukan saya inginkan, karena hasil dari meditasi dan karma baik saya sendiri, pengumpulan karma baik dan parami saya dari kehidupan yang lampau. Sekarang yang saya ya, Feng Shui dan karma. Begini, jadi Feng Shui itu tidak menentukan karma, tetapi karma itu menentukan Feng Shui. Jadi jangan dibalik. Artinya begini, orang yang memiliki Feng Shui yang baik pasti punya karma baik. Ya, pasti karmanya bagus. Contoh, terlahir menjadi keluarga anak orang kaya, pejabat, pasti rumahnya Feng Shui-nya bagus. Jadi kalau ada orang kaya, udah kaya raya, minta tolong saya, Romo, tolong liatin Feng Shui rumah saya, nggak ada yang salah. Langsung saya bilang. Kenapa? Dia nggak mungkin bisa kaya kalau nggak ada karma baik. Istilahnya kan begitu. Artinya apa? Pasti Feng Shui-nya sudah bagus di rumahnya. Dan itu menunjukkan dan ditunjukkan juga di dalam Manggala Sutta. Hidup di tempat yang sesuai berkat jasa-jasa pada kehidupan lampau. Itulah berkah utama. Jadi kalau orang yang kemudian menata Feng Shui rumahnya tetapi dia tidak melakukan sesuatu merubah karmanya, itu juga tidak bisa. Contoh misalnya saya punya rumah Feng Shui-nya bagus, kemudian tadi kok apa ya namanya? Namanya siapa? Niko ya. Kok Niko, saya bilang kok Niko, kalau mau kaya tinggal di rumah saya 5 tahun. Nah, kalau Niko dia tinggal di rumah saya, tapi dia santai-santai, kipas-kipas nonton Netflix, drakor tiap hari gitu ya, nggak usah kerja, dia tidak akan kaya. Walaupun di rumah yang Feng Shui-nya bagus, ya, dia tidak akan kaya. Ya, artinya apa? Karma itu menentukan jalan hidup. Karma itu menentukan Feng Shui kita. Nah, jadi orang yang kemudian yang juga Feng Shui rumahnya sekarang gak bagus, bisa gak dia berubah bagus? Bisa. Kalau dia rajin kerja, kemudian dia bisa mengumpulkan uang sedikit-sedikit, akhirnya dia bisa memperbaiki rumahnya itu, kemudian dia bisa mungkin membeli rumah yang lebih bagus dengan Feng Shui yang lebih bagus akhirnya, dan itulah yang menuntun dia. Artinya semua dituntun oleh karma. Ya, semua dituntun oleh karma. Cuma memang ada hal-hal tertentu yang bisa dibantu dengan Feng Shui. Contoh, Feng itu artinya angin, Hong, angin. Shui atau Cui itu ya air. Jadi angin dan air. Arti Feng Shui itu adalah mengatur tata ruang rumah di mana masuknya angin dan air yang ada di dalam rumah itu baik. Artinya sirkulasi udara bagus gak? Nah, contoh misalnya kalau saya datang ke rumah Anda nih, saya diundang ke rumah Anda, saya datang duduk di ruang tamu. Baru 5 menit saja saya sudah merasa kegerahan, maka saya bisa tebak bahwa Feng Shui di rumah itu tidak bagus. Kenapa? Karena anginnya tidak bergerak, sirkulasi udaranya jelek sekali.
Dan biasanya kalau yang seperti itu, saya sudah bisa langsung tebak bahwa pemilik rumah tersebut punya emosi yang tinggi dan rumah tangga mereka tidak akur. Maka orang berpikir, wah Romo sakti sekali. Bisa tahu loh, iya loh, saya ribut terus sama anak, sama istri, sama suami, ribut terus satu rumah, anak gak betah di rumah. Kenapa? Rumahnya panas. Gitu. Banyak unsur apinya karena feng shui itu mempelajari 5 unsur ya. Api, air, tanah, kayu, logam. 5 unsur ini. Begitu. Memang ini ada kelasnya ya. Karena feng shui ini bukan ilmu gaib. Ya, bukan ilmu gaib, bukan ilmu terawang. Ya. Makanya kemarin di Manado saya hitung secara feng shui, secara pace, secara facing, bintang terbang, meramalkan kondisi tahun ini bagaimana di Indonesia dan di dunia, termasuk ekonomi, politik dan lain sebagainya. Nah, Cineta bagian yang nerawangnya, gitu. Nah itu lengkap tuh ya, dilengkap, saling melengkapi, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi perhitungannya bagaimana, gitu ya. Nah itu bisa dihitung, semuanya ada hitungannya, ada unsur-unsurnya. Nah, jadi tadi sui itu air, artinya mengatur air. Air kotor dan air bersih di dalam rumah tidak boleh berdampingan atau berdekatan. Makanya kalau air kotor tidak boleh melewati kamar tidur. Septic tank salurannya tidak boleh melewati kamar tidur. Kenapa saudara-saudara? Logikanya, air kotor atau septic tank itu mengandung bakteri yang sangat tinggi. Kalau dia ada di kamar tidur itu pasti lebih lembab dan bakteri itu bisa lewat pori-pori keluar di dalam kamar. Biasanya orang yang tidur di sana gampang kena sakit, sering sakit-sakitan dan lain sebagainya. Itu logika semuanya. Ya cuman memang dipelajari gitu, dipelajari saudara-saudara. Nah, itu bisa diketahui itu. Makanya kalau air bersih, kenapa nggak boleh dekat air kotor? Supaya tidak terkontaminasi. Makanya diatur suinya itu, airnya itu. Kalau sekarang pakai pipa. Kalau dulu orang masih sumur ya, sumur air tanah. Makanya sumur itu tidak boleh dekat septic tank. Kalau sumurnya di belakang, septic tank depan. Itu diaturnya gitu. Misalnya pakai sumur pompa ya, air pompa ya, sumur pompa. Kalau titik airnya itu di belakang rumah, maka septic tank harus di depan rumah. Supaya Pak tidak terkontaminasi. Tapi lama-lama tetangga juga kan punya septic tank. Betul ya? Nah maka air itu bisa terkontaminasi. Makanya kalau orang berkonsultasi, saya lihat dia masih menggunakan air minumnya pakai air tanah dan lingkungannya sudah padat, maka saya sarankan dia stop air tanahnya, lebih baik beli air yang air mineral yang galonan saja. Nah, karena apa? Karena tidak menjamin itu sehat. Mungkin saja penyakitnya disebabkan oleh itu, makanya feng shui-nya jadi kurang bagus. Nah, seperti itu. Jadi begitu kok. Jadi karma menentukan feng shui seseorang. Jadi kalau Anda rajin, Anda banyak berbuat baik, suatu saat mau beli rumah atau apa, pasti akan ketemu rumah yang feng shui-nya bagus. Istilahnya daerahnya nggak banjir, udaranya bagus, nggak di pinggir jalan. Ya kalau tinggal di pinggir jalan itu feng shui nggak bagus. Kenapa? Berisik. Logika. Gitu. Terus polusi